Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir di live YouTube kita pada sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, perkenalkan saya Ica dari IWG University, Prodi Psikologi, yang akan membawakan topik yang mungkin sangat dekat sekali dengan kita sehari-hari. Nah, apa itu? Yaitu terkait tentang how to handle burnout. Nah, sebelum mulai, kita akan memulai terlebih dahulu dengan satu pertanyaan singkat ya Bapak Ibu ya. Saya akan tampilkan satu pertanyaan singkatnya. Oke, sembari menunggu uh, slide-nya, saya akan tanyakan dulu nih. Pernah nggak sih teman-teman sekalian yang ada di sini merasa capek bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental hingga rasanya nggak semangat ngerjain apapun? Pernah nggak? Pasti pernah dong ya. Coba dituliskan di kolom chat sembari kita tunggu ya. Coba dituliskan di kolom chat, pernah nggak sih teman-teman ngerasa ben- merasa nggak bersemangat gitu ya melakukan apapun? Oke, sudah. Nah, kalau pernah, kemungkinan besar yang teman-teman rasakan itu adalah burnout. Nah, eh, kita akan dalami secara lebih detail apa sih burnout itu sendiri dan apa sih bedanya dengan stres. Burnout, teman-teman, secara definisi itu merujuk pada kondisi kelelahan secara kronis atau capek banget gitu ya, kelelahan secara kronis yang berhubungan dengan pekerjaan atau aktivitas. Jadi ada tiga tanda utama. Teman-teman ngerasa itu mungkin berada dalam tahapan burnout gitu ya. Pertama, teman-teman ngerasa kelelahan itu secara fisik dan mental. Kedua, muncul jarak emosional antara teman-teman dengan aktivitas yang teman-teman sedang lakukan, sedang kerjakan. Ketiga, menurunnya produktivitas. Jadi, burnout itu berbeda ya dengan stres. Kalau stres mungkin teman-teman merasa tertekan tapi masih produktif. Namun, kalau burnout itu kondisinya kita benar-benar kehabisan energi. Mau ngapa-ngapain pun rasanya nggak mampu gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering merasa lelah, terus-menerus, lalu kehilangan motivasi, gampang marah, sulit fokus, hati-hati. Mungkin itu tanda teman-teman sedang mengalami burnout. Oke, sekarang kita kenali dulu nih teman-teman. Apa aja sih penyebab dari burnout itu sendiri? Oke, penyebab dari burnout itu bisa jadi pertama adalah beban kerja yang berlebihan. Jadi tugas menumpuk, target terlalu tinggi itu bisa menjadi salah satu penyebab burnout. Kemudian kurangnya kontrol atau kita tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda burnout. Lalu yang ketiga, kurangnya dukungan emosional dari dukungan sosial dari lingkungan sekitar kita. Bisa jadi dari keluarga atau di lingkungan sosial yang terdekat, teman, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi nih, itu berasal dari dalam diri kita sendiri ya. Mungkin karena kita terlalu perfeksionis, teman-teman. Kita terlalu menekan diri kita sendiri. Kita terlalu ingin sempurna, terlihat sempurna, nggak pernah salah. Nah, itu juga menjadi uh, penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan burnout itu sendiri. Contohnya, contoh kasus singkatnya, contohnya seorang mahasiswa gitu ya, yang sedang kuliah, kemudian dia juga magang, kemudian dia juga organisasi secara bersamaan, itu akan rentan sekali terkena burnout. Nah, apa aja sih dampak dari burnout itu sendiri? Pertama, pada individu, bisa jadi kita merasa psikosomatis ya, bisa jadi sakit kepala, susah tidur, kemudian bisa ke depresi ringan, dan kita juga bisa jadi menarik diri dari lingkungan sosial kita. Kemudian dampaknya pada pekerjaan dan akademik,
kita juga penurunan performa kerja atau nilai kita turun anjlok gitu ya untuk mahasiswa, kemudian sering salah, kemudian sering absen, sakit gitu misalkan, karena tidak punya energi untuk memulai aktivitas. Kemudian dalam relasi sosial kita jadi mudah marah, gampang tersinggung, dan menjauh dari orang-orang terdekat kita. Jadi burnout ini bukan hal yang sepele ya, karena kalau tidak ditangani segera maka bisa merembet ke banyak aspek kehidupan. Jadi perlu digarisbawahi ya, berbeda dengan stres. Kalau stres itu kita cenderung kita mungkin tertekan, tapi kita masih tetap produktif teman-teman. Namun kalau di burnout ini energi kita benar-benar terkuras. Benar-benar kita mau ngelakuin suatu hal itu nggak bisa gitu, nggak bingung, linglung lah istilahnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa sih strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi burnout itu sendiri. Jadi ada dua tipe strategi ya. Pertama strategi jangka pendek, yang kedua adalah strategi jangka panjang. Nah, untuk strategi jangka pendek sendiri, teman-teman bisa melakukan istirahat yang berkualitas. Jadi tidur yang cukup, bukan sekedar tidur lama ya teman-teman ya, tapi tidur yang benar-benar memberikan pemulihan. Kadang kita sudah merasa tidur 8 jam, tapi tetap bangun itu dalam keadaan lelah. Nah, ini biasanya terjadi karena kualitas tidur kita itu terganggu, teman-teman. Misalnya tidur sambil pegang HP, tidur sambil dengerin musik di headset gitu ya. Dan itu jadinya nggak nyenyak gitu tidurnya ya. Tidur terlalu larut malam dan mungkin juga jam tidur kita yang tidak konsisten. Jadi eh, apa si tubuh kita itu bingung nih jam jam biologisnya itu jam berapa nih kita mulai tidurnya. Atau kalau misalkan di siang hari teman-teman ngerasa mulai kelelahan secara energi, bisa lakukan power nap singkat aja 15 sampai 20 menit. Karena nggak usah lama-lama karena itu justru akan pusing gitu ya kalau kelamaan tidurnya. Jadi cukup 15 sampai 20 menit saja. Kemudian lakukan juga bisa dengan teknik pernafasan 4-7-8. 4 detik ditahan, 4 detik ditarik nafasnya, 7 detik ditahan, 8 detik dihembuskan. Tapi lewat hidung saja teman-teman. Jangan lewat mulut gitu ya. Jadi 4 detik tarik, 1, 2, 3, 4, lalu hidung, tahan 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kemudian hembuskan, tapi di hidung, tetap di hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu seterusnya coba 4, 7, 8 sampai teman-teman merasa rileks, merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bisa dengan melakukan uh, me time. Oh ya tadi self care-nya kelewat ya. Self care itu bisa dengan teman-teman lakukan olahraga ringan. Itu tidak perlu teman-teman pergi liburan jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya atau beli barang-barang bermerek gitu ya. Tapi cukup dengan teman-teman olahraga ringan saja, misalkan stretching 10 menit, journaling, meditasi itu bisa dilakukan. Nah, misalkan kalau di journaling itu teman-teman bisa melakukannya dengan tuliskan aja nih apa yang teman-teman sedang rasakan gitu ya. Luapkan saja emosi-emosi yang sedang teman-teman rasakan dan dituliskan saja di dalam journaling itu. Curhat gitu ya melalui catatan-catatan kecil itu karena terkadang tulisan itu bisa membantu pikiran kita jadi lebih ringan, bisa menata pikiran kita kembali. Kemudian yang terakhir adalah dengan me time, lakukan hal kecil yang menyenangkan. Contohnya kalau teman-teman suka musik bisa, atau jalan keliling komplek gitu ya, jalan-jalan ringan aja keliling komplek, lihat dedaunan, lihat pepohonan dan sebagainya. Sambil atau juga bisa lakukan hobi gitu ya, yang suka melukis, yang suka merajut itu juga bisa dilakukan. Lanjut adalah strategi jangka panjang. Nah, kalau strategi jangka panjang, kita bisa dengan mengelola waktu dan prioritas. Jadi, nggak semua teman-teman, nggak semua hal itu harus dilakukan sekaligus. Kadang kita harus mengurutkan prioritasnya, gitu ya. Ada hal-hal yang
memang itu bisa teman-teman lakukan, targetkan di hari itu, tapi ada juga hal-hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan di esok hari gitu. Jadi buat to-do list secara harian, lalu tandai 2 sampai 3 hal yang sekiranya teman-teman memang perlukan untuk deadline-nya di hari itu. Atau bisa yang dilakukan dengan teknik namanya Pomodoro. Ya, apa itu Pomodoro? Itu sekarang lagi populer ya di saat ini. Itu adalah teman-teman melakukan fokus bekerja selama 25 menit, kemudian 5 menitnya break, kemudian fokus lagi 25 menit, 5 menitnya lagi break, kemudian fokus lagi 25 menit, 5 menitnya break sampai 4 kali siklus seperti itu. Kemudian di siklus keempat, teman-teman breaknya agak lebih panjang nih, 15 sampai 20 menit gitu. Jadi supaya apa? Supaya si otaknya itu ke-refresh dulu gitu ya. Agak ter-refresh dan dia nggak terus-menerus bekerja, nggak panas gitu otak kita. Jadi nggak menghindari burnout itu sendiri. Jadi 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 15 sampai 20 menit. Kemudian 25 menit lagi. Gitu. Oke? Kemudian yang kedua adalah bangun boundaries. Belajar berkata tidak pada hal yang mungkin bukan prioritas teman-teman gitu ya. Yang ketiga, cari support system, cerita ke teman, keluarga, ataupun profesional. Jadi jangan jalan sendiri, teman-teman. Kita butuh tempat untuk berbagi, untuk sharing, bisa itu keluarga, sahabat, komunitas, atau bahkan profesional ya. Jadi kadang hanya dengan bercerita kita sudah merasa separuh beban kita terangkat. Jadi kalau teman-teman punya di sini ya teman-temannya di kampus atau rekan kerja di kantor yang bisa dipercaya, jadikan mereka support sistemnya. Karena ingat, meminta tolong itu bukan tanda kita lemah, teman-teman, tapi tanda kita adalah seorang manusia yang wajar, seorang manusia biasa. Kemudian ubah mindset yang keempat, fokus pada progres bukan pada kesempurnaan. Jadi perfeksionisme ini sering menjadi pemicu burnout, ingin hasil yang sempurna, takut salah, akhirnya teman-teman sendiri akan kelelahan. Padahal progres itu lebih penting daripada kesempurnaan itu sendiri. Ingat ya teman-teman, bahkan 1% perbaikan setiap hari itu jauh lebih baik dan berharga daripada menunggu semuanya harus sempurna terlebih dahulu. Tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi kunci utamanya adalah konsistensi. Garis bawah ya, konsistensi. Bukan istirahat sekali lalu selesai, enggak semuanya dari A sampai Z itu harus sempurna dulu baru selesai gitu ya. Tapi konsistensi untuk kita memulai sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit gitu. Itu akan menjaga keseimbangan hidup kita setiap harinya. Jadi ada dua strategi gitu ya teman-teman ya. Strategi jangka pendek bisa teman-teman gunakan, bisa menolong teman-teman saat burnout itu meledak. Saat burnout itu tiba-tiba muncul gitu ya. Itu bisa gunakan strategi jangka pendek. Sementara strategi jangka panjang membuat kita lebih tahan terhadap potensi burnout ke depan. Gitu ya. Jadi kalau strategi jangka panjang itu untuk versi yang lebih panjang lagi. Versi yang lebih misalkan mingguan atau bulanan atau justru tahun. Nah, sekarang saya ingin men-challenge kecil nih teman-teman yang ada di sini. Coba pilih satu strategi jangka pendek untuk teman-teman lakukan di malam ini. Bisa istirahat berkualitas, self-care sederhana, teknik pernafasan, atau me time. Lakukan di malam hari ini. Salah satu aja. Besok coba pikirkan strategi jangka panjang yang bisa teman-teman bisa mulai untuk diterapkan dalam minggu depan. Dalam 1 minggu ke depan. Ya, setuju? Ambil challenge-nya ya. Jadi malam ini teman-teman ambil yang strategi jangka pendek dulu. Kemudian besoknya teman-teman pilih nih dari 4 hal ini mana yang akan teman-teman lakukan untuk strategi jangka panjang. Oke ya. Baik. Selanjutnya nih. Nah, ini udah mau ke sesi-sesi akhir nih ya teman-teman ya. Coba di sini teman-teman ceritakan, tuliskan nih di live chat apa hal kecil yang biasanya teman-teman lakukan untuk merecharge energinya teman-teman. Apa nih? Misalkan olahraga kah? Atau melukis kah?
atau yang ada hobi merajut, atau dengerin musik, atau grounding, ke berjalan kaki gitu ya, keliling-keliling taman di sore hari, itu juga bisa dilakukan. Apa nih yang biasanya teman-teman lakukan untuk recharge energinya? Coba ya dituliskan di kolom chat ya, kita tunggu nih. Semuanya menuliskan dulu di kolom chat. Karena di sini siapa tahu apa yang teman-teman tuliskan di kolom chat ini bisa memberikan juga ide lain nih kepada rekan-rekan yang juga menonton live YouTube pada sore hari ini. Bermanfaat juga bagi peserta-peserta lain. Ya, kita sama-sama belajar dan saling menguatkan ya di sini teman-teman. Oke, sudah ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan terakhir adalah teman-teman, jika teman-teman merasa sudah stres berkelanjutan, kehilangan motivasi, kehilangan semangat gitu ya, bahkan untuk ngerjain sesuatu itu rasanya berat banget, teman-teman kenali dulu nih burnout-nya. Kenali dulu kalau teman-teman itu ya, teman-teman mungkin saat ini sedang berada di kondisi burnout. Kemudian cari tahu apa sih kira-kira penyebabnya, pahami penyebabnya. Setelah itu coba beralih ke strategi jangka pendek terlebih dahulu yang bisa teman-teman lakukan saat itu juga. Baru teman-teman beralih ke strategi jangka panjang untuk ke depannya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa kenali dulu burnout-nya seperti apa, pahami apa sih penyebab yang bisa jadi teman-teman alami saat ini, kemudian atasi dengan strategi jangka pendek terlebih dahulu, kemudian baru beralih ke strategi jangka panjang. Tadi ya, ingat ya, challenge-nya ya. Coba dulu nih dituliskan, coba dulu satu strategi jangka pendek dijalankan di malam hari ini, satu aja, yang gampang ya, mudah menurut teman. Baru yang kedua itu strategi jangka panjang yang bisa teman-teman terapkan mulai esok hari hingga 1 minggu ke depan. Oke, oke, sampailah kita di penutup pada sore hari ini. Jadi perlu diingat ya teman-teman, burnout bukan tanda teman-teman itu lemah. Namun justru itu tanda bahwa teman-teman sudah terlalu lama kuat tanpa istirahat. Kalau kondisi burnout dirasa semakin parah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Entah itu psikolog, entah itu psikiater. Karena eh, kondisi mental atau burnout itu bukan suatu hal yang pahit ya teman-teman ya. Tapi itu adalah bentuk kepedulian kita kepada diri kita sendiri. Self-care kita kepada diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kenali tadi ya, kalau teman-teman merasa sedang burnout, kenali dulu nih apa kira-kira ya penyebabnya selama 1 minggu terakhir yang membuat teman-teman itu berada di kondisi burnout saat ini. Kemudian coba terapkan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang bisa teman-teman ambil. Kemudian jika memang itu masih belum membantu, coba teman-teman cari dukungan profesional, psikolog atau psikiater. Karena burnout itu adalah gejala awal dari depresi, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu berlanjut ya, karena kalau dibiarkan itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Dan itu adalah bentuk self-care kita kepada diri kita sendiri. Oke? Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung pada live YouTube pada sore hari ini. Semoga materi kita saat ini bermanfaat dan bisa saling menjaga kesehatan kita pada kesempatan hari ini. Jadi semoga kita semua bisa menjaga kesehatan mental kita dengan lebih baik dan sampai jumpa di sesi webinar UAG University berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.